Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita secara bersama-sama bisa bertemu walaupun tidak secara langsung tapi kita secara virtual melalui aplikasi Zoom di sini untuk sama-sama menjalankan perkuliahan daring dari mata kuliah pengelolaan persampahan. Jadi di sini saya sebagai dosen pengampunya dari mata kuliah ini, saya sendiri di awal akan coba memperkenalkan diri. Saya kelahiran dari Kota Padang, kemudian S1 saya diselesaikan di Bogor, di Institut Pertanian Bogor, di jurusan biologi. Fokus saya lebih ke arah ekologi lingkungan dan riset saya kemarin itu terkait keanekaragaman semut yang ada di kawasan mangrove yang ada di utara Jakarta saat itu. Kemudian S2 saya lanjutkan di Bandung di Institut Teknologi Bandung di Teknik Lingkungan yang mana saya penelitian saya lanjutkan di daerah pesisir yang sama di utara Jakarta. Penelitian saya terkait analisis resiko sampah yang ada di sedimen mangrove. Jadi analisis resiko sampah yang ada di sedimen mangrove. Sedangkan yang nantinya akan menjadi fokus dari riset atau kajian yang saya jalankan itu sebagian besar akan banyak ke daerah-daerah pesisir, apakah itu terkait sampah yang ada di pesisir, terkait mangrove, terkait pengelolaan kawasan pesisir, kemudian terkait mikroplastik, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa mata kuliah yang saya ampu itu ada mulai dari pengantar teknik lingkungan, hukum lingkungan, mikrobiologi lingkungan, ada mekanika tanah, hidrologi, ada juga teknik daur ulang limbah, ada pengelolaan pesisir, dan lain sebagainya. Terus sebagai pengantar, untuk identitas nanti akan saya sampaikan di akhir presentasi ini akan saya berikan detailnya. Pada kesempatan yang siang hari ini, ringkasan yang akan saya sampaikan yaitu mulai dari kontrak perkuliahan, jadi seperti apa kontrak perkuliahan yang nantinya saya coba susun dan nanti akan coba kita sepakati bersama. Kemudian saya akan memberikan deskripsi awal dulu pengantar terkait mata kuliah kita. Kemudian saya juga akan menyampaikan apa saja daftar referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan kita kali ini. Kemudian pembahasan terkait tugas, apa saja macam-macam tugas yang nantinya ada di perkuliahan ini, sampai dengan nanti saya akan sedikit membahas materi pengantar untuk pengelolaan persampahan. Nantinya silakan bisa memberikan komentar setelah setidaknya saya memberikan satu tahapan ringkasan di sini. Saya akan mulai dari kontrak perkuliahan. Jadi nantinya kita akan menggunakan 3 platform berbeda dan semuanya akan dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung lagi, di mana yang akan saya gunakan mulai dari portal akademik, di mana saya harapkan nantinya masing-masing di awal waktu perkuliahan untuk masuk ke kolom komentar pada setiap sesi pertemuan. Jadi misalnya pada hari ini kalian buka pertemuan 1 untuk pengelolaan persampahan, kalian buka kolom diskusinya dan kalian memberikan komentar di situ. Itu yang akan saya menjadikan filter awal untuk presentasi nanti, presensi atau kehadiran. Kemudian saya juga akan menggunakan Google Classroom yang nantinya lebih utamanya sebenarnya untuk kuis dan tugas-tugas harian yang nantinya akan secara langsung bisa kalian akses melalui Google Classroom dan nanti menggunakan grup WhatsApp yang nantinya itu akan menjadi platform interaksi selama 1x24 jam yang nantinya mungkin akan lebih mudah kita berinteraksi melalui platform tersebut. Jadi diharapkan karena ini baru pertemuan awal,
Mungkin ada sebagian yang masih belum begitu memahami bagaimana penggunaan ketiga platform di sini. Jadi saya harapkan nanti ke depannya setelah ini silakan dipahami lebih baik lagi ketiga platform yang akan kita gunakan. Kemudian terkait Google Classroom, sudah saya berikan juga tautan untuk bergabung ke dalam kelasnya. Ada juga bisa menggunakan kode kelasnya. Jadi kalian nanti bisa masuk ke Google Classroom, minimal kalian punya akun Gmail. Kalian nanti lihat pilihan Google Classroom, tambahkan kelas, masukkan kode Classroom-nya. Atau bisa juga dari tautan yang saya kirim tadi, kalian klik di situ nanti akan otomatis masuk ke dalam kelasnya. Email nanti digunakan harus nama jelas karena nanti akan memudahkan saya untuk memfilter akun ini itu pemiliknya siapa. Kemudian setiap portal yang pastinya nanti akan terdaftar di portal Academic Steam dan semua juga sudah bergabung di grup WhatsApp. Kemudian kontak WhatsApp-nya tolong nanti dirubah, terutama nama profil dari masing-masing mahasiswanya dirubah ke nama jelasnya. Jadi jangan menggunakan nama singkatan atau nama-nama panggilan yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan nama jelasnya. Apalagi untuk nanti memudahkan saya untuk mengkontrol aktivitas selama di grup WhatsApp. Kemudian total pertemuannya, totalnya ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali itu penyampaian materi, atau ada materi yang saya sampaikan, ditambah 2 kali kita ujian. Itu ujiannya dalam bentuk UTS dan dalam bentuk ujian akhir semester. Total ketidakhadiran yang nantinya menjadi perhatian saudara-saudara semua adalah jumlah total kehadiran yang dimaklumi adalah 3 kali. Jadi kalau kalian sampai ada 4 kali tidak hadir tercatat di presensi, maka secara otomatis kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, ketidakhadiran ini biasanya khusus kepada mahasiswa yang memang sambil bekerja. Jadi ketidakhadirannya karena alasan bekerja tadi bisa nanti diganti dengan penugasan. Jadi detail penugasan nanti akan saya sampaikan kemudian. Jenis dari ketidakhadiran, jadi untuk memperjelaskan semuanya, yang pertama ada sakit. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk menghadiri, silakan bisa tidak hadir. Kemudian bisa juga karena izin, apakah itu karena pekerjaan ataupun alasan akademis, ada undangan sebagai delegasi dari kampus misalnya, atau tanpa keterangan. Tanpa keterangan itu yang benar-benar hilang tanpa ada kejelasan kenapa dia tidak masuk. Sedangkan terkait kehadiran di sini akan saya lihat dari 3 poin di sini. Jadi yang pertama komentarnya pada kolom diskusi yang tadi saya sampaikan di awal, kemudian diskusi-diskusinya. Jadi saya harapkan setidaknya kalian akan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun nanti menjawab suatu pertanyaan yang diberikan oleh saya atau nanti oleh mahasiswa. Itu yang nanti akan saya lihat sebagai aktivitas kalian yang hadir. Jadi tidak hanya sebatas baik Pak, Assalamualaikum, siap Pak, yang lain sebagainya. Selanjutnya tugas atau kuis di setiap pertemuannya. Jadi setiap pertemuan saya akan menyiapkan tugas ataupun kuis, apakah itu di awal ataupun nanti di akhir dari pertemuan. Selanjutnya, yang ingin tanya silakan langsung angkat tangan atau langsung tanyakan ya. Untuk penentuan nilai akan ada 5 parameter yang akan saya pakai. Jadi pertama nilai kehadiran akan dilihat dari presensi, kemudian dari aktivitas di sini saya akan mencatat setiap aktivitas apakah itu dalam bentuk tanggapan, dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang sudah pernah diberikan, apakah itu di platform di Zoom di sini, di WhatsApp, atau nanti di Google Classroom. Kemudian tugas-tugas baik mandiri atau terstruktur, nanti juga akan ada penugasan di kurang lebih setiap bulannya. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada umumnya saya nanti akan menggunakan paper untuk ujian tengah semester. Ujian akhir nanti kita dalam bentuk ujian tertulisnya. Terkait nilai akhir hanya dari 85, sedangkan yang paling rendahnya itu di bawah
4-4, maka otomatis akan mendapatkan nilai E atau gagal. Untuk mata kuliah sekarang, secara umumnya yang akan kita bahas nanti akan mulai dari pengertian klasifikasi dan dampak timbulan sampah perkotaan. Jadi memang fokus utama kita sebenarnya dari sampah perkotaan secara spesifiknya. Karena nanti secara umumnya limbah padat akan ada beberapa kategori atau kelompok juga. Secara detailnya, dari awal di pertemuan pertama di sini kita akan bahas dari apa definisi, klasifikasi, dan sumber sampah perkotaan, kemudian timbulan dan komposisi karakteristik sampah itu seperti apa, kita berangkat ke sistem pengelolaan sampah perkotaan dan minimasi sampah, kita bahas aspek teknisnya apa saja dan aspek non teknisnya apa saja terkait operasional pengelolaan sampah kota. Oh, ini dia kita salah ketik ini, jadi kita harusnya kota. Kemudian masuk ke bagaimana pengelolaan sampah di negara maju dan berkembang dan perencanaan sistem pengelolaan sampah kota. Jadi nanti perencanaan sistem pengelolaan sampah kota di sini bentuknya nanti akan berupa ada presentasi juga dari, kan ada tugas besar juga nantinya akan diberikan untuk mata kuliah ini yang nantinya akan dipresentasikan di pertemuan akhir. Jadi di bulan-bulan Desember, apakah itu di minggu-minggu ke pertama ataupun di minggu-minggu kedua ketiga, nanti akan menyesuaikan dengan bagaimana nanti jalannya kita. Sedangkan referensi yang akan kita gunakan pada umumnya akan banyak saya gunakan itu dari yang pertama itu Damanhuri sini, Damanhuri 2016, pengelolaan sampah terpadu, kemudian Forbes di sini Integrated Solid Waste Management, dan Sonobanoglu ini 2002 Handbook of Solid Waste Management. Jadi bisa dibilang memang kitabnya untuk pengelolaan sampah atau limbah padat. Untuk tugas, jadi tugas di sini akan ada beberapa macam. Jadi mulai dari kuis, kemudian ada tugasnya tugas mandiri ataupun tugas terstruktur, dan nantinya ada tugas besar. Kemudian terkait tugas besar pengelolaan persampahan, jadi nanti kalian akan menganalisis bagaimana kondisi existing pengelolaan sampah kota, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian buat kebutuhan pengembangannya. Kemudian secara detailnya pengembangan atau rancangan umum atau skenario yang nanti akan coba dibuat terkait sistem pengelolaan sampahnya akan dilihat dari dua aspek, itu aspek teknisnya dan aspek non teknisnya. Jadi mulai dari menetapkan periode desain, proyeksi timbulan sampah kota, bagaimana analisis tingkat dan daerah pelayanan, sampai ke secara detail nanti analisis aspek teknis dan non teknis seperti apa. Kemudian juga membuat rencana tindak lanjut selama 5 tahun pertama. Jadi itu nanti kita menghitung bagaimana sarana dan prasarananya dari aspek teknis, rencana aspek non teknisnya seperti apa, spesifik tekniknya seperti apa, sampai ke anggaran biayanya seperti apa. Jadi nanti laporan akan dibuat, tugas besar akan dibuat dalam bentuk laporan dan nantinya akan dipresentasikan. Nanti jadwalnya kita tentukan kemudian. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya? Ada ingin bertanya? Kalau enggak, mungkin... Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kita berangkat dari sampah dulu. Jadi kalau kalian mungkin mencari referensi dari luar terkait sampah, itu mungkin tidak ada yang kata yang lebih secara spesifik lagi sebenarnya. Jadi kalau di luar itu, kalau di buku-buku referensi yang dari luar yang saya sampaikan sebelumnya itu, sampah itu masuk ke limbah sebenarnya. Jadi limbah itu sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh manusia,
tetapi dia tidak memiliki manfaat atau nilai guna lagi, sehingga bagi manusia itu akhirnya dibuang. Jadi limbah itu bisa dikatakan sebagai sisa hasil kegiatan manusia yang tidak bermanfaat atau tidak digunakan lagi, dan memang dia sudah dibuang. Dan memang pada umumnya limbah tadi itu dalam bentuk padat sebenarnya. Jadi limbah padat di sini yang dari kita sendiri dipisahkan atau didefinisikan sebagai sampah. Jadi di mana dari definisinya kita lihat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Jadi definisinya sampah itu sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Jadi memang dari definisi ini pun sudah terbayang sebenarnya, karena memang sudah aktivitas kita sehari-hari itu sudah bisa kita lihat apa saja. Sedangkan pengelolaan sampah itu nanti merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Jadi memang dari Undang-Undang 18 itu juga sudah menyatakan kalau yang dikatakan sebagai pengelolaan sampah itu dimulai dari pertama pengurangan sampah, baru nanti ke penanganan sampahnya. Di mana setiap kegiatan tadi itu harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, ataupun nanti secara berkesinambungan juga. Kemudian sampah sendiri akan dibagi lagi menjadi beberapa kategori berbeda sebenarnya. Jadi kita dapat bagi menjadi 3 kategori. Ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampai dengan ke sampah spesifik. Jadi sampah rumah tangga ini misalnya contohnya sisa-sisa makanan, sisa-sisa misalnya kemasan, apa kita membeli produk makanan atau membeli produk-produk atau barang elektronik misalnya, dalam berupa plastik, berupa kertas, dan lain sebagainya. Sampah sejenis sampah rumah tangga, soal apa kira-kira? Ada yang bisa beri contoh enggak? Air cucian, Pak, air bekas cucian. Air bekas cucian, terus? Oh. Bungkus makanan kali, Pak. Makanan juga bisa. Kalau sampah spesifik? Pak, sampah spesifik ada yang bisa berikan contoh enggak? Sampah elektronik mungkin, Pak. Baterai gitu, baterai. Bisa juga, nanti masuk ke spesifik juga sebenarnya dia. Kemudian dari, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian dari Teknobanoclus di sini di 2002, dia juga mengklasifikasikan dari sampah perkotaan sendiri, sumber-sumber dari sampah atau limbah padatnya itu bisa berasal dari pemukiman atau rumah tangga, kemudian bisa juga dari kawasan komersial, jadi perkantoran, pasar, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari institusi, misalnya sekolah, rumah sakit, kemudian bisa juga dari industri, meskipun memang industri nanti akan ada pengelolaan limbahnya yang berbeda juga, akan ada pembagian antara limbah B3-nya dengan limbah padatnya. Kemudian untuk konstruksi ini terkait misalnya ada pembangunan rumah, gedung, ataupun jalan, ataupun jembatan. Jadi ada apakah itu pembangunan, apakah itu renovasi, ataupun nanti penghancuran, yang pasti akan menyisakan sisa-sisa dari aktivitas konstruksi tadi. Kemudian dari fasilitas umum bisa dari misalnya dari taman-taman, dari jalan, dari sampah-sampah yang dihasilkan di jalan atau taman-taman tadi,
sampai ke jenisnya sampah dalam bentuk sampah pertanian. Dari sampah pertanian, dari aktivitas apakah itu ada peternakan ataupun nanti dari penanaman perkebunan atau yang lain sebagainya. Kemudian terkait pengelolaan sampah yang ini nanti menjadi pembahasan kita untuk 1 semester ke depan, itu akan dimulai dari timbulan sampah, kemudian bagaimana penanganan dan pemilahan sampah, bagaimana penyimpanannya, dan sampai ke pemrosesannya di sumber. Jadi fokus yang ada di sumbernya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana proses pengumpulan tadi. Jadi sampah yang di sumber tadi, yang sebelumnya adanya penanganan, pemilahan, kemudian penyimpanan tadi, dan bisa juga diproses juga di sumber tadi. Sisa dari yang tidak terproses nantinya akan dikumpulkan, kemudian dipindahkan atau ditransportasikan ke nantinya fasilitas pengolahan berikutnya. Kemudian di proses pengolahan nanti terjadi pemisahan, pemrosesan, kemudian transformasi sampah tadi. Jadi sampah yang tadi dikumpulkan, dipindah dan ditransportasikan ke fasilitas berikutnya, itu diproses atau ditransformasi lagi nantinya. Apakah menjadi suatu barang yang akan digunakan kembali atau digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan suatu produk yang lain. Baru di akhir adalah pembuangan atau disposal. Ini contoh dari aktivitas pengelolaan sampah. Ini akan dimulai dari timbulan di sini, di poin A di sini. Jadi timbulannya dihasilkan, kemudian di sini ada penanganan dari si sampah di sumber tadi. Jadi sampahnya itu dipisahkan, kemudian ada penyimpanan tersendiri, kemudian diproses misalnya dari sisa makanan langsung diproses untuk composting misalnya, atau menggunakan digester yang ada di rumah masing-masing. Kemudian mulai dipindahkan atau dikumpulkan dulu. Teknik pengumpulannya bisa menggunakan truk ataupun nanti menggunakan peralatan atau fasilitas lain. Kemudian di sini di fasilitas pengolahan ada proses pemisahan lagi, kemudian dia diproses ataupun nanti ditransformasi sampahnya. Baru nantinya sisa dari proses di sini dipindahkan lagi, ditransportasikan lagi ke disposalnya, di pembuangan sampahnya. Dan nantinya kalau kita berbicara terkait pengelolaan sampah, nanti kita bisa melihatnya mulai dari pengelolaan sampah yang interaktif, di mana di sini sebagai suatu kesatuan, mulai dari pengurangan dari sumber, kemudian di sini ada conversion waste to energy. Jadi si sampah tadi digunakan untuk menghasilkan energi yang berasal dari limbah. Kemudian landfilling di sini adalah terkait pembuangan dari sampah tadi, dan di sini recycle composting. Jadi sisa dari sampah-sampah tadi digunakan untuk composting. Kemudian untuk yang pengolahan sampah yang bersifatnya hierarki, ini akan secara bertahap dia. Secara bertahap di sini dia akan memulai dulu dari tahapan pengurangan dari sumber, kemudian masuk ke recycling and composting, jadi penggunaan kembali dan nanti pemrosesan menggunakan composting. Kemudian waste transformation, kita merubah secara karakteristik dari sampah tadi, baru nanti di akhir kita buang di landfilling. Itu mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa nanti kontak saya melalui WhatsApp ataupun melalui email. Minggu depan kita akan mulai bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan timbulan, apa yang dimaksud dengan komposisi, dan apa yang dimaksud dengan
karakteristik sampah. Oke, sekian. Silakan kalau